Halo semuanya, perkenalkan nama saya Silimian Adu dari kelas 1C, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Nusa Cendana. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai tumbuhan dan lingkungan. Yang pertama, tumbuhan. Tumbuhan merupakan salah satu makhluk hidup yang terdapat di alam semesta. Selain itu, tumbuhan adalah makhluk hidup yang memiliki daun, batang, dan akar, sehingga mampu menghasilkan makanan sendiri dengan menggunakan klorofil dan menjalani proses fotosintesis. Yang berikutnya, bagian-bagian tumbuhan. Yang pertama, daun. Daun merupakan salah satu organ tumbuhan yang tumbuh dari ranting. Biasanya, daun berwarna hijau. Dan terutama daun berfungsi sebagai penangkap energi cahaya matahari untuk berfotosintesis. Adapun fungsi daun sebagai berikut. Yang pertama, sebagai tempat fotosintesis. Yang kedua, sebagai tempat cadangan air dan makanan. Yang ketiga, sebagai alat perkembangbiakan. Yang keempat, sebagai alat pernapasan. Yang kelima, sebagai alat penguapan. Dan yang keenam, sebagai tempat gutasi. Yang berikut, bagian-bagian daun. Yang pertama, helai daun. Helai daun berfungsi sebagai tempat fotosintesis. Yang kedua, tulang daun. Tulang daun berfungsi sebagai penopang helai daun. Yang ketiga, pelepah daun. Pelepah daun berfungsi untuk mendudukkan daun pada helai. Yang keempat, tangkai daun. Tangkai daun berfungsi sebagai penghubung antara helai dan pelepah. Bagian tumbuhan yang kedua ada batang. Batang merupakan salah satu dari organ dasar tumbuhan berpembuluh. Batang adalah sumbu tumbuhan, tempat semua organ lain bertumpu dan bertumbuh. Daun dan akar dianggap sebagai perkembangan fisik dari batang untuk menjalankan fungsi yang lebih khusus. Fungsi batang adalah sebagai berikut. Yang pertama, tempat tumbuhnya daun, bunga, dan buah. Yang kedua, jalan untuk mengangkut air dan mineral dari akar ke daun. Yang ketiga, mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tumbuhan. Yang keempat, menyimpan cadangan makanan misalnya pada tebu dan sagu. Yang berikut, bagian-bagian batang dan fungsinya. Yang pertama, epidermis. Epidermis berfungsi untuk melindungi jaringan dalam batang. Yang kedua, floem. Floem berfungsi untuk mengangkut hasil fotosintesis ke seluruh bagian. Yang ketiga, kambium, untuk pertumbuhan sekunder atau membesarnya batang. Yang keempat, xilem, untuk mengangkut air dan mineral dari akar. Yang kelima, empulur. Empulur untuk menyimpan cadangan makanan. Bagian tumbuhan yang ketiga adalah akar. Akar adalah organ tumbuhan yang berperan penting dalam menahan berdirinya tumbuhan serta menyerap air serta nutrisi ke dalam tubuh tumbuhan yang memungkinkannya tumbuh lebih tinggi dan cepat. Akar memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama, mengisap air dan mineral dari tanah dan meneruskan ke batang. Yang kedua, menegakkan dan memperkokoh berdirinya tumbuhan. Yang ketiga, menyimpan cadangan makanan, misalnya pada ubi jalar, wortel, dan ketela pohon. Yang berikutnya, bagian-bagian akar. Bagian akar yang pertama ada leher akar, yang kedua ada batang akar, yang ketiga ada cabang-cabang akar, yang keempat ada serabut akar, yang kelima ada rambut akar, yang keenam ada ujung akar, dan yang ketujuh ada tudung akar. Bagian tumbuhan yang keempat adalah bunga. Bunga adalah alat reproduksi generatif pada tumbuhan. Biasanya, bunga memiliki warna yang menarik dan indah. Bunga berfungsi membantu proses penyerbukan. Bunga yang lengkap terdiri dari yang pertama, tangkai. Tangkai menghubungkan bunga dengan batang. Yang kedua, kelopak. Kelopak pembungkus bunga sebelum mekar. Yang ketiga, mahkota perhiasan bunga, menentukan keindahan bunga. Yang keempat, benang sari. Benang sari adalah alat perkembangbiakan jantan. Yang kelima, putik. Putik adalah alat perkembangbiakan betina. Bagian tumbuhan yang kelima adalah buah dan biji. Buah adalah bagian tumbuhan tempat menyimpan cadangan makanan, sedangkan biji merupakan cikal bakal dari tumbuhan baru. Fungsi utama buah adalah untuk melindungi dan menyebarkan biji.
fungsi utama biji adalah untuk memulai pertumbuhan tanaman baru. Buah dan biji bekerja sama dalam proses reproduksi dan penyebaran tanaman. Buah membantu melindungi dan menyebarkan biji, sedangkan biji membawa informasi genetik dan embrio yang diperlukan untuk pertumbuhan tanaman baru. Yang berikut lingkungan. Lingkungan adalah segala unsur fisik, biologis, dan kimia di sekitar kita yang mempengaruhi kehidupan serta interaksi manusia dengan dunia sekitarnya. Lingkungan mencakup udara, air, tanah, flora, fauna, serta faktor-faktor seperti cuaca, iklim, dan polusi. Lingkungan sangat penting karena memberikan sumber daya yang mendukung kehidupan manusia dan seluruh ekosistem bumi. Oleh karena itu, menjaga dan melindungi lingkungan adalah tanggung jawab kita untuk menjaga kesejahteraan dan keberlangsungan hidup generasi mendatang. Lingkungan terdiri dari dua komponen, yang pertama komponen biotik dan yang kedua komponen abiotik. Komponen biotik yaitu terdiri dari makhluk hidup seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Komponen abiotik yaitu terdiri dari benda mati seperti tanah, air, udara, cahaya matahari, dan sebagainya. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat.